Tahu nggak sih, di Indonesia, stroke merupakan 10 penyakit terbesar yang banyak diperbincangkan dan merupakan salah satu penyakit yang mengancam nyawa. Selain itu, stroke terjadi karena aliran darah ke otak terganggu, baik karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan kerusakan otak. Gejala stroke bisa sangat beragam, termasuk gangguan bicara, kelumpuhan, dan perubahan keseimbangan. Hal ini harus dijadikan perhatian karena stroke adalah masalah serius dan sangat merugikan siapapun. Maka dari itu, ayo kenali stroke lebih jauh. Halo semua, kalian udah pada tahu nggak sih apa itu stroke? Di sini aku jelasin ya sedikit tentang stroke. Stroke itu adalah kondisi serius yang terjadi ketika aliran darah ke bagian otak tiba-tiba terhenti. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh adanya sumbatan. Terus, seperti gumpalan darah atau penyempitan pembuluh darah. Ketika aliran darah terputus oleh otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sehingga sel-sel otak bisa rusak dalam waktu yang singkat. Apakah kalian tahu penyebab stroke itu ada apa aja? Yuk kita ketahui. Yang pertama itu ada tingginya tekanan darah. Penyebab paling umum terjadinya stroke adalah tingginya tekanan darah, atau dalam dunia medis disebutnya hipertensi. Sebaiknya kamu harus waspada akan ancaman stroke jika memiliki tekanan lebih dari 140/90. Nah, yang kedua itu ada kebiasaan merokok. Memiliki kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko terkena stroke. Pasalnya, nikotin yang terkandung di dalam rokok dapat meningkatkan tekanan darah, penyebab paling umum dari stroke. Nah, selain itu, asap rokok juga dapat menyebabkan lemak di arteri leher, menumpuk darah menjadi lebih kental dan lebih rentan membeku. Bahaya rokok ini juga perlu diwaspadai oleh mereka yang sering terpapar asap rokok. Yang ketiga ada mengidap penyakit jantung. Penyakit jantung dan stroke memang bisa dibilang memiliki hubungan yang erat. Pasalnya, orang yang mengidap dibanding yang tidak, hal ini tak terlepas dari fungsi jantung yang sangat vital, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Berbagai gangguan pada jantung yang dimaksud dalam hal ini termasuk fibrilasi atrium, kerusakan kutub jantung, detak jantung yang tidak teratur, dan arteri yang tersumbat karena timbulnya lemak. Yang keempat ada genetik. Faktor ini cukup berpengaruh pada resiko stroke seseorang. Artinya, jika kamu memiliki anggota keluarga dengan riwayat stroke, resiko kamu untuk bisa mengalami kondisi serupa akan meningkat. Oleh karena itu, penting untuk membiasakan diri dan keluarga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, yang kelima ada obesitas. Jika obesitas disebut bisa disebabkan stroke, jawabannya tentu iya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang tertuang dalam Obesity and Stroke Fact Sheet dari Obesity Action Coalition yang menjelaskan bahwa peluang untuk terkena stroke dapat meningkatkan pada orang yang kelebihan berat badan. Tak peduli pria ataupun wanita, faktor resiko obesitas juga menjadi faktor resiko untuk hipertensi, dan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan stroke. Nah, yang keenam, kolesterol tinggi yang tak terkontrol. Kolesterol yang kadarnya terlalu tinggi akan membentuk lapisan pada dinding pembuluh darah. Akibatnya pembuluh darah akan menjadi sempit sehingga sel-sel darah pun menjadi sulit mengalir ke seluruh tubuh. Jika aliran darah terhambat, risiko penyakit berbahaya seperti stroke pun meningkat. Sekarang tuh jenis-jenisnya ya. Stroke iskemik atau stroke sumbatan. Penyebabnya karena aliran darah ke otak terganggu atau tersumbat karena berbagai faktor, seperti gumpalan darah emboli atau penumpukan plak di pembuluh darah trombolit. Yang kedua, stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Penyebab pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Jenisnya ada perdarahan intracerebral. Pendarahan terjadi di dalam jaringan otak sendiri. Yang kedua,
pendarahan subarachnoid. Pendarahan terjadi di ruang antara otak dan tengkorak. Kalian tahu gak sih perbedaan stroke iskemik dan stroke hemoragik? Stroke terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu, tapi penyebab gangguannya bisa berbeda. Pertama, stroke iskemik. Jenis ini terjadi karena sumbatan di pembuluh darah otak. Sumbatan bisa disebabkan oleh gumpalan darah atau plak kolesterol. Berbeda dengan stroke iskemik, stroke hemoragik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Pecahnya pembuluh darah menyebabkan perdarahan di otak yang merusak jaringan otak di sekitarnya. Gejala keduanya mirip, lemas sebelah tubuh, sulit berbicara, dan pusing di dada. Tapi penanganannya berbeda. Stroke iskemik sering butuh obat pengencer darah, sedangkan stroke hemoragik butuh penghentian perdarahan dan kadang operasi. Kali ini kita akan bahas tentang gejala stroke ya. Meskipun sering dikira penyakit orang tua, stroke sebenarnya bisa terjadi di usia muda juga loh. Apalagi kalau gaya hidup kita kurang sehat. Makanya penting banget buat kenali gejalanya sejak dini. Salah satu tanda paling khas dari stroke adalah kelumpuhan berdarah ke satu sisi tubuh, bisa di wajah, tangan, atau kaki. Misalnya tiba-tiba salah satu wajah turun atau senyum menjadi nggak simetris. Tangan atau kaki juga bisa jadi lemas mendadak atau nggak bisa digerakkan. Terus ada juga yang mengalami bicara jadi pelok atau sulit ngomong. Bahkan kadang nggak bisa ngerti omongan orang lain, bisa terjadi tiba-tiba banget. Jadi kalau kamu atau orang sekitar kamu tiba-tiba ngomongnya aneh atau kayak bingung, jangan dianggap sepele ya. Stroke itu kondisi darurat medis. Jadi makin cepat ditangani, makin besar peluang untuk pulih. Yuk lebih peduli sama sinyal dari tubuh, jaga pola hidup sehat, dan jangan ragu cek ke dokter kalau merasa ada yang nggak beres. Nah teman-teman, di sini juga ada komplikasi stroke-nya loh. Kira-kira ada berapa ya? Yang pertama ada kelumpuhan atau paralisis. Jadi setelah stroke, sebagian tubuh bisa menjadi lemah atau tidak bisa digerakkan, terutama di satu sisi tubuh kanan atau kiri. Yang kedua ada kesulitan berbicara dan memahami atau afasia. Stroke ini bisa merusak bagian otak yang mengatur bicara, membuat penderita sulit berbicara, memahami kata-kata, atau membaca dan menulis. Yang ketiga ada masalah pengenalan atau disfagia. Otot yang membantu menelan bisa melemah sehingga penderita bisa tersedak atau saat makan atau minum. Yang keempat ada masalah berpikir dan ingatan. Beberapa orang mengalami kebingungan, sulit konsentrasi, atau mudah lupa setelah stroke. Yang kelima ada depresi dan perubahan emosi. Karena perubahan drastis yang terjadi, penderita stroke bisa merasa sedih, mudah marah, atau cemas berlebihan. Yang keenam ada nyeri dan gangguan sensorik. Beberapa orang merasa nyeri, kesemutan, atau mati rasa di bagian tubuh tertentu. Yang ketujuh ada infeksi saluran kemih atau paru-paru. Karena kurang gerakan atau kesulitan menelan, penderita stroke bisa lebih mudah terkena infeksi seperti radang paru. Teman-teman, stroke itu bisa terjadi kalau aliran darah ke otak terganggu, entah karena pembuluh darahnya yang tersumbat atau malah pecah. Tapi tenang, karena stroke bisa banget dicegah dengan cara yang pertama, cek tekanan darah dan kolesterol di puskesmas atau klinik terdekat. Lalu jaga pola makan dengan mengurangi gorengan, makanan asin dan pedas. Lalu memperbanyak sayur, buah, dan makanan rebus. Lalu yang ketiga, olahraga secara teratur seperti jalan kaki, naik tangga, atau olahraga ringan lainnya selama 30 menit dalam sehari. Lalu yang keempat, berhenti merokok dan minum minuman beralkohol. Yang terakhir atau yang kelima, cukup tidur dengan cukup dan mengelola stres secara baik. Mekanisme dari penyakit stroke kita seperti ini ya. Bayangkan aja begini, otak kita itu butuh makanan dan juga oksigen terus-menerus dari darah supaya bisa bekerja dengan baik seperti mesin yang membutuhkan bensin. Kemudian stroke itu seperti ada gangguan di saluran bensin tersebut ketika menuju ke otak, di mana ada dua cara gangguan tersebut bisa terjadi. Yang pertama, ada saluran bensinnya ini bisa tersumbat, misalnya ketika ada kerak atau ada gumpalan darah, kemudian yang menghalangi aliran darah. Ini namanya disebut stroke iskemik. Kemudian, kalau aliran darah tersumbat, bagian otak yang tidak dapat bensin ini nantinya jadi rusakkan dan juga mati.
Lalu yang kedua, ada saluran bensinnya ini pecah gitu. Jadi darahnya bocor ke dalam atau sekitar otak. Ini namanya stroke hemoragik. Darah yang bocor ini bisa menekan otak dan merusaknya. Intinya, baik tersumbat ataupun pecah, aliran darah ke otak jadi terganggu. Akibatnya, sel-sel otak yang kekurangan makanan dan juga oksigen bisa merusak dengan cepat. Inilah kenapa orang yang kena stroke itu bisa tiba-tiba mengalami kayak kesulitan bicara, kemudian bergerak, melihat, atau merasakan sesuatu. Semakin cepat kita menyadari gejala dan mendapatkan pertolongan medis, semakin besar juga kemungkinan kerusakan otak bisa dikurangi. Jadi, anggap aja kalau stroke itu seperti masalah darurat. Jadi, saluran bensin otak ini butuh ditangani secara cepat. Jadi rehabilitas stroke itu sangat penting untuk membantu pasien memulihkan fungsi tubuh dan keseimbangan. Salah satu langkah awal yaitu latihan mengenakan sepatu yang melatih koordinasi tangan dan kaki agar lebih mandiri. Selanjutnya ada latihan otot dan keseimbangan yang dilakukan untuk memperkuat otot yang membantu pasien berdiri serta berjalan lebih stabil. Selain itu, pasien harus mengikuti anjuran dokter seperti jenis latihan, aman dan batasan aktivitas. Perhatikan terhadap obat yang menyebabkan ngantuk. Juga penting agar pasien tidak melakukan aktivitas beresiko tanpa sadar. Yang terakhir, jika masih mengalami gangguan keseimbangan, pasien sebaiknya tidak berjalan sendiri dan selalu didampingi keluarga atau menggunakan alat bantu. Dengan rehabilitasi yang tepat, pasien stroke tidak bisa meningkatkan kemampuan fisiknya dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri. Nah, setelah tadi mendengarkan beberapa pemaparan terkait dengan stroke, kalian jadi lebih paham kan arti dari stroke sendiri? Mulai sekarang, ayo kita jaga kesehatan dan juga jaga pola makan kita agar terhindar dari stroke. Stay aware dan stay healthy.